semuanya. Kita dari Langit Cerah record. Kali ini kita sengaja bikin konten buat ngebahas tentang musik, khususnya beberapa lagu yang baru kita rilis kemarin, termasuk lagu gua dan juga lagu Delozak. Sebenarnya sih kita cuma pengen sharing aja gimana sih proses kreatifnya dari Langit Cerah Record itu untuk bikin sebuah karya, dan dari proses songwritingnya, terus producingnya sampai dengan rilisnya gitu. Itu aja sih sebenarnya mau kita bahas. Gimana? Siap nggak kita ngobrol-ngobrol? Siap terus Ya. siap terus. Ya udah. Jadi sebelumnya salam kenal, gua Rizky Kane. Dan gua Deloza. Gue siapa? Lu siapa, nama lu? Kurang aring deh. Aduh deh, tinggal Sebat Black. Sebat. tunggu. Sebat dulu lah biar santai. Jadi sebenarnya ini iseng-iseng aja, kita mau sharing aja sih beberapa apa aja yang udah kita lakuin kemarin gitu, sampai dengan proses rilis lagu-lagu dari Langit Cerah Record gitu. Itu aja sih. Gimana sih gimana perasaan lo kemarin habis rilis? Happy nggak? Kalau dibilang happy ya, happy banget akhirnya. Cita-cita gua untuk jadi penyanyi terrealisasikan dengan Cita-cita lagu ini. luhur ya. Cita-cita luhur ya. luhur banget. Luhur Dari dulu sih. Itu dari tahun berapa? Gua sih- Citanya. Gue sih cita-cita itu sebenarnya dari semenjak SMP tuh udah sebenarnya udah pengen jadi, cuman karena apa ya, pendukung apa sih, faktor pendukung Mungkin nggak memungkinkan gitu nggak ya. memungkinkan ya, Terus. kayak gitu. Terus banyak lah hambatan-hambatan yang gue lewatin untuk jadi seorang penyanyi gitu. Tapi mungkin Alhamdulillah. gini deh, mungkin lu nggak ketemu orang-orang yang pas Nah. untuk bisa mensupport lu, atau lu Nah. mungkin sebelumnya nggak ikut komunitas Nah, itu dia. musik gitu. Itu dia, gue cuman kemarin tuh sebenarnya cuman jadi sekedar jadi penikmat itu sebenarnya pengen banget sampai akhirnya gue ketemu lu ya kan, sebagai ibaratnya penyanyi, pencipta lagu, dan lu tahu biasa aja pak. iya ibaratnya apa ya, Jangan berlebihan, dan pak. lu tahu gitu arah suara gua tuh kemana, lu tahu. Jadi pas gitu gua ketemu lu, sampai akhirnya gua sampai rilis, dibikinin lagu sama lu gitu kan. Seneng sih gua sebenarnya, seneng banget. Masih off the record aja lah itu pak. Ya. Harusnya sebenarnya ya kayak yang lu bilang tadi. Jadi kayak gue bilang tadi, mungkin lu nggak ketemu orang atau komunitas musik yang bisa mensupport lu. Iya. Jadi ya udah, mimpi lu akhirnya Di situ-situ cuma aja. dengerin musik aja. Cuman dengerin Gitu. musik, terus kayak ya cuman kapan gue seperti itu gitu ya. Kapan gitu bisa. Kapan gitu sampai akhirnya gue ketemu lu. Gimana Black? Menurut lo Black, kemarin kita habis rilis 2 lagu, kira-kira gimana tuh? Seneng apa sih ya? Pasti seneng lah, Seneng ya. pasti seneng. Terus ya suatu Intinya sih berkarya terus lah ya. nah, Apalagi kita lagi pandemi gini kan. Mau nggak mau kita harus Tetap kreatif berkarya, lah kreatif. gitu ya. Nggak cuman stuck diem aja gitu. itu dia. Soalnya kebanyakan musisi itu yang di luar mungkin banyak yang berhenti saat pandemi ini. Iya. Tapi Banyak banget malah yang teman-teman gua ada band yang bubar nah gitu. itu Banyak banget. sih. Jadi kayak apa ya, kayak kehilangan harapan gitu mereka. Ini gua nggak dapet panggung. Iya. Di satu sisi gua juga sih nggak bisa nyalahin ya, karena satu, panggung nggak ada, sedangkan itu duit penghasilan musisi kan dari situ ya. Iya. Apalagi kita
uh, bukan bergerak di major label gitu ya, memang udah ada schedule-nya gitu. Ya wajar juga sih, cuman gua nggak menyalahkan, cuman menyayangkan aja gitu ya. Gitu sih. Iya. Tapi kan kalau begitu kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Gimana Iya. kita mau berkarya secara virtual, ibaratnya balik lagi sih ke diri kita. Kalau kita masih tetap bertahan, bisa tetap bertahan, cuman kita lewat jejaring sosial Iya, masih intinya bisa. kita memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan lah. Ya. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang perlu tahu, Langit Cerah Record ini apa sih? Langit Cerah Record ini sebenarnya kita ngebentuk sebuah record label indie yang dimana ini sebagai wadah buat teman-teman musisi yang intinya ayo kita sama-sama jalan gitu, mau kita bantu dari proses produksinya, kita bantu dari proses rilis lagunya, kita bantu promosinya. Itu sih sebenarnya. Kalau bicara kontrak, kita sih nggak ada kontrak-kontrak tertulis banget ya. Intinya Langit Cerah Record ini semangatnya adalah ingin mewadahi teman-teman semua yang mungkin punya kualitas, punya lagu karya yang didiemin aja. Yeah. Nah, semangat kita adalah mau mendorong itu biar ayo kita berkarya aja gitu, jangan hanya jadi penonton deh gitu maksudnya. Jadi karena teman-teman banyak deh yang nanya deh Langit Cerah Record tuh apa sih gitu ya. Bukan major label ya, intinya cuman Wadah gitu. wadah bisa buat dibilang indie berkreasi. label lah gitu, dimana kita bisa saling membantu gitu. Misalnya lu Del kemarin rilis lagu, dari proses producing, promosi, klip segala macam, rilisnya kita bantu semuanya gitu, termasuk lagu-lagu gue juga gitu. Nah, lo Gitu sih. lo kemarin baru rilis apa tuh yang harusnya kau setia ya? Itu gimana sih Setia. perjalanan lo? Maksudnya gimana sih lo bisa sampai nemuin tuh lagu, sampai proses editing, mixing sama rilis? Jadi lagu itu bisa dibilang cepat lah proses kreatifnya. Jadi pas nemu ide, Atau bulat gitu ya? kita Bulan. jadi Barang dadakan. pas nemu idenya waktu itu kalau nggak salah, pas nemu idenya gue lagi di rumah teman gue, lagi main PS deh. Main Lagi PS. Terus kebetulan ada gitar kan di situ. Akhirnya gue coba-coba main lah gitu, chord running chord gitu. Akhirnya notasinya ketemu. Kalau idenya sih emang udah ada di kepala, cuman waktu itu notasi lagunya belum dapet. Pas lagi ngumpul-ngumpul sama teman, gue main gitar, akhirnya dapet. Akhirnya gue rampungin tuh sekitar seminggu lagunya. Habis itu workshop sama teman-teman gue, ada Kiben, ada Ian, ada Black juga yang ngebantuin. Akhirnya setelah workshop dapat aransemennya, akhirnya masuk studio, rekam, udah rilis gitu aja sih. Sesimpel itu ya, seperti itu ya. Simpel Tapi itu sih. tapi yang lu dapetin lagu ibaratnya nggak kayak sesimpel itu ya. Dalam sih yang gua dengerin sih dalam gitu. Kalau lagu itu, kalau gue sih percayanya gini, lagu itu harus ada nyawanya. Iya. Jadi pertama mungkin teman-teman, gue bukan ngajarin, mungkin gue sharing ke teman-teman aja gimana sih proses songwriting gitu ya. Pertama itu yang perlu lu perhatikan tuh adalah topik yang mau diangkat itu ceritanya apa. Misalnya kayak Harusnya Kau Setia itu kan ceritanya mantan lu yang mau ngajak balikan gitu. Mantan lu yang dulu selingkuh terus ngajak lu balikan gitu. Ya nggak bisa gitu kan, semua udah terjadi, ya udah gitu, ngapain lagi lu ngajak gue balikan gitu kan. Ya kayak gitu topiknya. Jadi topik satu. Yang kedua itu perbanyak referensi lagu. Jadi pas lu pengen buat lagu, lu punya referensi banyak gitu sih. Sama kayak lagu gua tuh yang Senandung Lirih itu kayak apa ya,
ibaratnya Kayak apa? kayak seseorang yang benar-benar sayang sama orang terus ditinggalin gitu ya sama si pasangannya karena dia memilih lelaki yang lebih mapan mungkin gitu, mungkin dianggap lebih cerah gitu. Terus kayak gitu sih perasaannya kayak hancur lah ibaratnya yang dia pikirkan tuh ibaratnya apa ya, ya bakalan si pendamping itu bakalan jadi pendamping dia seumur hidup gitu, ternyata di tengah perjalanan dia berpaling gitu ya. Seperti itu sih gambarannya yang sebenarnya lagu Seneng Diri yang kemarin dirilis itu lagu dari tahun 2014 Del. Gua buatnya lama juga ya. Jadi kenapa gua nggak Berarti berarti secara nggak langsung kisah hidup lu ya. kalau itu no comment deh. No comment. Iya kan? Iya. Berarti kita kan iya. Terserah komen ya. Terserah lu aja. No comment lah pokoknya. Jadi lu pernah dong. Pernah apa sih? Pernah ditinggalin kan? Ya sekarang siapa sih nggak pernah ditinggalin? Iya. Hidup kan cuma ada dua pilihan. Lu ninggalin atau lu tinggalin kan? Iya benar. Ya udah tergantung, dan lu pasti dapat kapan lu pernah ninggalin, kapan lu pernah ditinggalin. Pasti pernah kan? Pernah. Semua pernah. Lu pasti pernah kan, Black? Iya. Nah, lu waktu ditinggalin sama orang lu sayang gimana perasaannya? Ya sedih lah pasti. Bunuh diri nggak? Mau bunuh diri? Ada terlintas bunuh diri nggak? Terlintas bunuh diri sih enggak, cuman apa ya, depresinya itu lama Pak. Ya gua rasa sih semua orang pernah ya. Mungkin lu juga pernah lah, Del. Pernah banget, sering. Ya buktinya Dulu ya. lu menyanyikan lagu itu dapat gitu feelnya. Iya karena pernah merasakan gitu. Pernah ya? Merasakan iya. Jadi itu tahun 2014 gue bikin lagunya, terus gue simpen tuh. Kenapa nggak gue nyanyiin? Karena nggak cocok kalau gue nyanyi. Waktu itu sempet gue tawarin ke beberapa teman-teman, mereka mau gitu sama lagu itu. Cuma hayu-hayu cicing aja gitu, maksudnya diem-diem aja, nggak ada progres gitu. Nah pas kita ngobrol-ngobrol kemarin, Itu pun kayak jodoh ya, kayak dadakan gitu ya. ya kan dadakan Iya. langsung oke. Langsung plok. Karena gini, pertama itu kan gue sebagai si songwriting lagu itu kan tahu tuh karakter vokal yang kayak apa yang cocok buat nyanyiin lagu itu. Nah kebetulan lu lah orangnya pas yang gue rasa gitu untuk coba bawain lagu itu. Chemistry-nya ada ya. Chemistry-nya ada gitu, desah-desahan Iya. apa? Wah, desah apa nih? Desah-desahan vokal itu Masalah. dapat gitu, merintih. Masalah desah-desahan. Kedihan, kehancuran itu Saya dapat gitu. saya masih awam kalau masalah desah-desahan. Jadi akhirnya ya udah, gue kasih ke lu dan lu oke. Ya udah, berjalan aja, dan menurut gue ya gue pribadi sih puas sama lagunya gitu. Puas ya? Hasilnya. Ya menurut lu gimana ya nyanyiin Ya lagunya? kalau Pertama menurut gini gua, deh. Pertama gue kasih lagu tuh sama lu, menurut lu perasaan lu gimana? gue sih ngeliat kalau perasaan gue sih puas banget, dapet banget gua menurut gue. Nah pas lu mau kasih pertama lu mau kasih juga langsung kayak tak gitu, kayak ada yang nyangkut gitu ya. Gak ada nyangkut. Apa Pas nih gitu ya? Langsung Enak. dapet ya. Iya enak nih kayaknya, pas gitu. Makanya yaudah ayo gitu, jadiin Prosesnya terhitung cepat ya Del ya? cepet lah, Abis serba tahu bulat gitu. kita workshop, producing, langsung kita bikin klip ya? Iya, Bikin klip dan ya, klip sederhana lah, sederhana ya. minim budget. Ya, Tapi memang minim hasilnya budget sih. Cuman ya cukup menggambarkan lah sama Iya. lagunya gitu. Dan sebenarnya itu niatnya bukan buat klip video ya, sebenarnya cuma buat Tadinya itu buat video lirik. Cuman karena karena dapet ekspresinya. Iya. Itu pun simple banget ya. Iya, Kita bikin lah ya. Buat teman-teman yang pengen denger lagunya, itu ada di YouTube-nya. YouTube lo apa namanya? di YouTube Delozak, L-nya 2 Delozak.
Udah ada di YouTube. PZ. ZAK ya. Judulnya apa? Jangan Judulnya- bilang lu lupa judulnya. Udah ada di YouTube Delozak, judulnya Senandung Lirih. Udah bisa dinikmatin buat teman-teman musisi pendengar. Alhamdulillah Semua. viewernya udah mau 500 ya. Alhamdulillah. Baru rilis 2 mingguan. ya, untuk ukuran lagu indie, Mhm. menurut gue pencapaiannya udah bagus sih. Iya. Ya. Alhamdulillah. Belum 2 minggu ya. Iya. Seminggu lah itu udah 500. Dan gue lihat, wih, lagu ini kayaknya berjalan nih gitu. Gitu sih. Jadi tapi teman-teman itu lagu Sunan Lili itu konsepnya bisa dibilang pop kitabil, pop Melayu. 90s lah itu, 90s ya. 90s dan agak sedikit ada notasi Melayunya gitu. Kenapa dipilih lagu itu? Karena memang lagu itu cocok banget dinyanyiin sama Delo gitu. Makanya akhirnya kita bikin lah, dari producingnya, dari proses perilisannya. Dan Baru di YouTube aja Del ya. baru Ya. di YouTube. Nanti Baru di YouTube. sehabis bulan puasa kira-kira nanti akan kita coba rilis di Spotify, Insya Allah ya. iTunes. Mudah-mudahan bisa diterima di teman-teman semua di kalangan, ibaratnya mau yang muda mau yang tua bisa nikmatin lagu itu. Pasti Kayak gitu. lagunya ya dalam banget deh. Gue sih saran aja kalau lu baru putus, teman-teman ya, kalau baru putus ditinggalin sama orang yang lu sayangin, ibaratkan baru 1-2 hari, Mau gue denger lagunya gitu. jangan denger lagu itu deh. Jangan denger lagu itu beneran. Mau gue denger lagunya. Kalau udah sebulan baru deh denger gitu. Emang kenapa sih Pak? Kalau baru sehari 2 hari langsung denger lagu itu emang kenapa? Takutnya nanti pas mau berangkat kerja denger lagu itu nggak jadi kerja Pak. Langsung pergi ke jalan gitu, telanjang. Gila dong. Takutnya sih kayak gitu. Terus planning ke depan kira-kira mau ngapain? Untuk planning ke depan sih masih, ibaratnya kita masih promo-promo lewat ya teman-teman, lewat kafe-kafe mungkin ya, terus Iya. Spotify, sosial media. Sosial media lu apa? Sosial Instagram? media Aktif gua Instagram? ada sih, udah kayak primer-primernya di Instagramnya Delozak udah ada. Terus iya, Instagram lu apa Pi? Kalau Instagram gua Resikane. Resikane Underscore ada, Reski udah ada di situ Kane. Resikane. Nanti di deskripsi deh kita kasih tahu. Tinggal kalian follow aja yang banyak Mau biar, follow silakan. Silakan. Enggak juga nggak masalah. biar kita makin semangat bikin konten-konten buat kedepannya. Dan Ya. untuk kedepannya lagi mungkin kita bakalan habis lebaran ya Pi, bakalan rilis lagu kedua, dan itu masih rahasia. Jangan dulu. Ada lagu kedua buat Cepet juga Udah ya. aja, iya. Masih rahasia pokoknya. Sebelum puasa rilis single pertama. Habis Habis lebaran rilis single kedua. Emang begitu Pak. Jadi semangat kita tuh jangan sampai kendor Pak. Sebenarnya nggak gitu gue. 2 hari lagu Sanul Liri rilis, dia udah nagih lagi lagu kedua. Gitu. Cepet bener Del. Del. Nanti sabar. Itu Senandung Lirih aja dari tahun 2014. Baru rilis 2021 ya. Itu sekitar 7 tahun deh. 7 tahun. Harusnya lagu kedua itu rilisnya tahunan lah. 5 tahun. lama Pak. Project kita macet kalau Keburu gitu, tua Pak. ya Pak. Keburu tua, suara ntar makin berat. Kalau lagu lu sendiri Ki, Lagu yang mana yang harusnya kau setia, Gimana? itu nyiptainnya udah lama juga apa? Kalau itu tahun 2021 malah gue ciptainnya. Malah 2021. 2021 pas yang gue bilang tadi, pas gue dapet topik tema lagunya, ya itu gue buat langsung gitu. Jadi nggak jadi gini, gue sebagai songwriter, mungkin teman-teman songwriter juga pasti ngalamin ya,
dimana waktu lu dapet ide itu kan bisa dari mana aja. Ide itu bisa dari mana, entah lu lagi di angkot, entah lu lagi naik motor, entah lu lagi merenung di suatu tempat gitu, pasti ada aja kan gitu ide-ide kayak gitu. Tapi lu nggak dapet idenya bukan di kamar mandi kan? Ya bukan lah. Kalau lu sendiri kebanyakan dapet ide tuh kalau lagi ngapain? Kalau gue ya seperti lu tau lah gue gimana sih. Renung di danau. Kagak jauh, kagak lagi kagak bukan di danau. Antara danau dan kali. Untung ada nyebur. Jadi kalau dia frustasi tinggal nyebur aja. Jadi enggak, kalau dia frustasi kita bisa tahu cari dia harus kemana. Kalau hilang 2 hari gitu ya. Kalau dia 2 hari, Udah gak usah jauh-jauh. sih kemana nih, nggak ada kabar 2 hari. Yaudah yuk ke Tandun, kalau nggak ke Cipondok, pasti ada di situ. Itu lagi kanyut gue ya. Enggak. Pas kita samperin ke sono, rambut udah gimbalan, udah sobek-sobek, ya kan. Udah begini, be. Nah. Ki, ngapa Ki? Sebenarnya satu, gue orangnya pribadi sih nggak terlalu suka rame-rame. Kayak nongkrong di kafe atau apa gitu. Bukannya anti rame-rame, cuman gue itu lebih nyaman kalau sendirian gitu. Kalau misalnya nulis, bikin lagu apa Lebih gitu. suka yang tenang-tenang lah ya. Iya, bahkan gue pun kadang gue naik motor sendirian ke Bogor, Puncak, mana iya gitu. Kemana hati pengen melangkah aja. Sendirian gak iseng. Sendirian enggak lah, nggak disini niat kita kan. Apa mau nyari boncengan? Enggak. Enggak ada. Kali di pinggir jalan ada yang jalan. Enggak pernah. Pilih. Sabar kan? 200. Ayo. Enggak lah. Enggak, Sejauh ini sih masih positif. masih positif dan nggak pengen lah ke arah sana gitu. Karena kan kita niatnya kan pengen cari inspirasi gitu. Kalau kita barengin sama hal kayak gitu bisa aja dapat inspirasi, tapi ntar rezekinya nggak dapet. Iya. Gitu. Yang normal-normal aja gitu ya. Iya. Nggak berkah lah. Sekarang gini soalnya, lu mau ngapain juga sekarang bingung kan? Ya kalau gue sih salah satunya ya nulis gitu. Mau manggung nggak bisa gitu kan? Iya. Yang penting dia tetap berkarya pak. Tetap berkarya, ya gitulah. Mau nggak mau kita harus survive dengan keadaan gitu. Ya mudah-mudahan sih. Tapi gue liat di sosial media konser udah ada ya, Black ya? Konser udah ada lu, udah ada penontonnya lu. Konser Udah di Bandung. Ngeliat di Lah itu Instagram berarti itu udah bisa ya. Berarti Udah mulai kebuka. udah dikit-dikit. mulai mau normal lagi. Oke, buat corona, please ini mau buat corona, please pulang sana, pulang ke asalnya. Rumahnya di corona. mana pak corona? Pulang ke asalnya corona. Kemana sih? Wuhan. Ke Wuhan, entah itu ke Wuhan, entah itu ke mana kayak. Yang penting pulang be udah. Kalau bisa pulang ke bumi. Manusia udah begah. udah kesulitan, udah banyak yang dirugikan juga sama corona. Benar. Apalagi kita di apa musisi yang ibaratkannya begini lah. Yang sehari-hari dapat penghasilannya dari nyanyi, Nyari pagi buat sore ya, nyari panggung. Please ini mah pulang ya. Jauh. Ngapain sih tuh baik dia bukan. Tapi lu prepare lo kalau misalnya feeling gue sih Juni Juli itu udah mulai event tuh udah aktif lagi. Udah mulai aktif ya. Kita harus prepare dari sekarang nih, khususnya lu lah. Kalau gue kan udah punya tim sendiri, habis lebaran ya. Udah punya tim sendiri. Maksudnya kalau manggung itu udah nggak khawatir lah gitu. Iya. Nah, lu nih harus benar-benar. Tapi gue bisa kan Ki? Mental. Pakai season player. Ya bisa aja ya. Gue pakai. Ya, bisa aja nggak masalah. Cuman kan tergantung mereka ya mau nggak. Dia pasti mau. Nanti tinggal diobrolin. saling bantu lah. Kian, Kiben, Kinel, ya Siap-siap. Tolong dibantu. season buat jadi season player gue sama lah. Gue sama Rizky mah adik kakak. Saudara. Insya Allah ntar kita ngomongin. Ya mudah-mudahan aja bisa cepat gitu. Kita manggung lagi.
Amin. Dan Mudah-mudahan Indonesia juga udah kembali normal gitu ya. Udah biar bisa pada beraktivitas lagi lah amin. seperti biasa. Capek begini. Dan gue juga pribadi bentar lagi ini kan masih bulan puasa nih, gue mau doain aja, gue mau rilis lagu religi rencananya. Wah. Religi. Ya. Harus cepet-cepet itu. Bukan judulnya ya udah iya, bukan ya? Oh, tapi itu harus Ki. Yang ya udah ya itu harus. Lu nggak boleh enggak. Ya udah iya. Harus itu. Ya doain aja, lagi mau masuk proses produksinya, mudah-mudahan sebelum puasa udah bisa. Iya. Harus sebelum puasa lu udah harus rilis. Jangan pas takbiran ya. Jangan pas udah takbiran baru rilis. 5 tahun ya, puasa 5 tahun ke depan baru rilis. Ya, mudah-mudahan aja nggak ada halangan biar bisa rilis. Ya, amin. Terus buat teman-teman musisi di luar sana yang pengen coba gabung di Langit Cerah Record, ya monggo silakan, kita bisa diskusi sama-sama. Intinya nggak akan dipungut biaya, nggak gitu. Jadi Langit Cerah ini cuman wadah kita berkumpul, cuman buat saling sharing aja. Sharing, terus kita menentukan konsep gitu sih. Wadah-wadah buat kita saling sharing aja. Kita ngebantu biar berjalan planningnya gitu. Iya, biar berjalan apa yang kalian inginkan, sehingga menginginkan yang diinginkan itu teringinkan gitu. Kayaknya bagus. Sehingga lirik lagu. iya, ingin-inginan itu jadi beringin-ingin gitu, teringinkan. Angan-angan gitu. kali. Iya, angan-angan. Ingin angan judul lagunya ya. Tuh. Susah kalau udah langsung songwriter tuh langsung udah dapet susah, judul. langsung dapet begini-begini. Tapi kalau gua Jadi judul yang ketiga ya? lagu lu Ki, Yang mana judulnya harusnya kau setia ya. Berarti itu kisah tentang ditinggalin juga ya? Jadi Sama, nggak jauh sebenarnya. Nggak jauh. Nggak jauh ya? sebenarnya benang merahnya sama. Harusnya kau setia ya, harusnya lu setia lah gitu kan. Iya Jadi benar. ceritanya, contohnya gua contohin aja, lu punya pacar atau punya istri lah, terus si istri lu tanpa disangka-sangka ada main nih sama orang, nyeleweng sama orang, selingkuh. Terus lu ditinggalin gitu aja. Selang beberapa waktu akhirnya si mantan lu ninggalin itu nyesel ceritanya gitu. Oh, jadi kan harusnya lu kemarin setia gitu ya. Iya. Sebenarnya harusnya kau setia itu harusnya ada dua makna sih. Harusnya dulu lu setia sama gua, kalau sekarang harusnya lu setia sama dia. Gitu. Karena lu udah sama dia, gak sama gua lagi. Setia Del. Setia itu mahal, Pak. Nih gua ada sedikit kata mutiara nih. Ganteng, cantik itu relatif, Pak. Iya. Tapi setia itu prioritas. Ya. Setuju nggak? Setia prioritas. Setuju nggak? Setuju. Terus setia nggak? Alhamdulillah, insya Allah masih menjaga insya Allah. Walaupun godaan berat ya. Setia, walaupun godaan berat. Amin. Gua doain. Itu harus Pak, itu harus kita jaga. Betul. Nggak inilah, maksudnya kita ya udah dewasa lah gitu, bukan SMA yang cuman cinta monyet atau apa gitu. Nggak juga sih, udah dewasa lah. Mau nyari apa lagi sih? Apa lagi mau cari? Ya kan? Bener nggak? Gua kayak ceramah ya? Pantas lu jadi ustad. Ada peci sih. Iya. Peci. Kokoh ada nggak kokoh? Nah, Ya, Pak. Iman itu bukan pertunjukan, tapi keyakinan, Pak. Itu lagu Senandung Lirih itu lu ciptain tahun 2014. Itu lagu yang keberapa yang lu ciptain? Aduh, jujur aja, gue tuh bikin lagu dari umur udah lama lah, Black, maksudnya udah banyak gitu lagu-lagu gue yang udah gue buat, dan gue nggak tahu itu lagu keberapa gitu.
Jadi cuman ya itu tadi ada lagu yang enak sama kita itu dari tahun 2014 gue masih ingat gitu. Ya, berarti itu punya memori sendiri gitu lagunya gitu. Terus ada lagu-lagu yang gue cuma sekedar iseng buat dan akhirnya gue lupa. Sekarang ada juga, cuman kalau ditanya itu lagu keberapa, gue bingung jelasin, gue lupa gitu. Iya udah banyak soalnya, kebanyakan lagu juga, makanya harus ditumpahin ke gua semua. Sisanya musik udah dari SD. Kalau gue itu mulai kenal musik SMP. Oh, pas SMP. Jadi ceritanya dulu gue itu malah kalau teman-teman gue latihan band, gue itu cuma ngeliatin aja. Ngeliatin, wah keren nih mereka gitu main band. Cuma ngeliatin mereka aja, gue nggak bisa. Akhirnya gue pengen. Akhirnya gue belajar di rumah, beli. Dulu kan zaman-zamannya majalah musik kan, belum ada internet kan. MBS itu. Terus ada lagu-lagu, terus ada chord-chordnya juga. Gitu. Dari situ belajar, akhirnya ngeband. Ya sampai sekarang sih, ya gue rasa musik itu bagian dari bertahan ya, karena emang udah ada jiwa seni sebenarnya dari dulu tuh udah ditanamin jiwa seni. Mau sampai kapan juga ibaratnya. Iya, gue sih dijalani. Walaupun gue pribadi di keluarga gue nggak ada yang main musik selain gue. Sama ya. Di keluarga gue juga pun begitu. Kakak gue itu nggak ada yang main musik gitu. Cuman gue doang, gue bungsu, gue doang yang main musik gitu. Ya agak beda sendiri sih gitu. Cuman gue menyikapinya gini sih. Ya ini udah pemberian dari Tuhan gitu. Maksudnya lu dikasih bakat. Gini, ada orang belajar main musik tapi bukan bakat. Jadi dia cuma sekedar belajar selesai. Ada orang yang bakat main musik walaupun dia nggak belajar secara teknis gitu, tapi dia bisa. Ya contohnya kayak kita inilah gitu. Itu kan nggak pernah belajar kan, maksudnya nggak pernah belajar, kayak ngalir aja gitu. Ya itu gue menyikapinya yaitu pemberian dari Tuhan, ya harus kita syukurin. Tapi keluarga support. Kalau keluarga support banget, nyokap gue itu support banget. Jadi dia cerita dulu waktu zaman gue ikut-ikut festivalan tuh, SMP SMA, itu nyokap gue sampai beliin gue sepatu, beliin gue baju, support banget ya. Iya, sampai bayarin pendaftaran festival kan dulu. Masih inget tuh 50.000 daftarnya. Iya, jangan dulu masih. Iya, 70.000. Ya, yang penting gue seneng. Gitu sih. Terus gue lulus SMA ya gue lanjut main musik sambil kuliah waktu itu di Bandung sama teman-teman gue. Nah, di Bandung tuh lah gue mulai serius bikin lagu Black. Mulai serius bikin lagu, terus pertama kali rekaman tuh gue di Bandung. Iya, waktu itu Studio Garputala waktu itu. Bukan di daerah Cijerah Bandung tuh. Judul lagunya itu Mengertilah dulu tuh. Mengertilah itu lagu pertama yang gue rekam. Itu sebagai songwriter itu Mengertilah. Cuma sekarang nggak tahu lagu itu kemana. Gue masih inget sih gue. Karena lagu pertama ya. Iya. Kalau lu Del gimana? Main musik? Dari kapan? Kan lu basicnya yang gue tahu nih. Lu basic komedian. MC lu nggak usah ditanya lagi deh gitu. Terus sebenarnya lu punya bakat musik tuh dari kapan sih sebenarnya? Sebenarnya gini ya, apa ya? Gua kalau dibilang ada dua kepribadian. Ibaratnya contoh ibaratnya gua kalau dimanapun ketemu sama siapapun itu gua selalu komedi. Gue selalu bikin pecah lah dadakan, iya kayak misalnya ya. kayak spontan aja gitu. Gue selalu orang-orang kenalnya gue tuh suka bercanda gitu, suka bercanda. Cuman di sisi lain gue nikmatin lagu, gue sering nyanyi, kayak nyanyi di rumah. Terus kalau lagi di sini lagi sendirian, gue pasti nyanyinya pun ibaratnya nyanyi yang pop kayak gitu, yang biasa gitu ya. Yang biasa, seneng gue bercanda kayak ngelawak kayak gitu. Itu di depan orang banyak, ibaratnya itu pun
ibaratnya emang dari hati gue juga, kayak spontan aja gitulah. Nah nyanyi pun begitu, sama gue kalau lagi di rumah gue nyanyi. Dan gue senang musik gitu, dimanapun kayak gue dengerin musik gitu, kayak di mobil dengerin musik kayak gitu. Nah sampai apa ya, gue juga pengen jadi penyanyi. Tapi pernah gitu dong nyanyi di panggung sebelumnya? pernah Lu pernah share video lu manggung di Mall Bintaro Plaza. ya, pernah kayak gitu. Karena gini, secara nggak langsung gue ngumpul sama anak-anak kan ngelawak gitu, tapi ada juga yang tahu, oh lu bisa nyanyi gitu, biarpun nyanyi suara gue biasa aja, tapi mau gitu lu nyanyi, ibaratnya nyanyi terus ya, untungnya teman-teman pada support kita ya. Iya, berani ke panggung gitu aja sih. Nah itu pun seneng gitu, dalam panggilan hati gue juga sama gitu, jadi gue ada dua. Iya. Sebenarnya gini sih, musisi tuh yang paling penting juga tuh, yang gak kalah penting adalah mental. Iya. Karena gini, ada temen gue yang berbakat banget, suaranya bagus, bikin lagunya bagus, cuman kalau ketemu panggung gemeteran. nggak pede, nggak tahu kenapa. Nah itu sebenarnya itu jadi penghambat juga kan. Demam panggung. Harusnya dia performnya maksimal, karena dia nervous duluan, akhirnya nggak maksimal. Itu tadi mental juga perlu sih gitu. Karena di panggung itu satu, ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Pasti lu harus terima dua-duanya. Karena lu harus menghibur mereka gitu. Nggak bisa lu nyanyi untuk segolongan orang aja, nggak bisa, apalagi di panggung besar. Ibaratnya lu menghibur diri sendiri aja nggak bisa. Kayak gua aja gitu, kayak gua tuh apa ya, gua seneng, yang penting mau itu di komedi, mau itu di nyanyi, yang penting gua bisa menghibur orang kayak gitu. Jadi gua tetap ibaratnya apa ya, gua ngalur aja, jalanin dua-duanya. Lu gitu. mulai nyanyi tuh kapan dah? Kalau mulai nyanyi kayak ya cuman denger iseng-iseng. Ya nyanyi iseng denger lagu nyanyi gitu. Udah dari SMP juga udah senang. Cuman gua dulu tuh nggak berani. Kalau dulu nggak berani ibaratnya, sama yang nggak ada yang support juga, ibaratnya cuman gue dengerin aja gitu. Nyanyi di kamar mandi lah gitu. Di jalan. Iya. Nah yang paling itu kan lagi bawa motor pak, lagi ngebut tuh enak, lagi enak nyanyi itu. Itu enak tuh, perasaan suara kita enak banget kalau lagi di jalan gitu ya. Pas kagak di jalan kayak gue itu belajar nyanyi di jalan. Kayak lepas banget gitu ya pak. Iya. Dan gue itu sebenarnya gini deh, gue tuh ngerasa sekarang tuh bukan seorang penyanyi, karena dulu basic gue main musik itu bukan penyanyi. Dulu gue main drum, main bass, main gitar, nggak pernah sedikit pun gue menyentuh ke ranah nyanyi. Nah kebetulan waktu itu gue kerja di salah satu kantor di Bintaro pertama kali tuh tahun 2013-14 tuh. Waktu itu pas itu belum puasa, jadi ada acara bukber, namanya kantor apa sih, ada bukber terus bos gue pengen ada musiknya. Nah temen-temen gue itu tongkrongannya dia udah pemusik semua, kebetulan ketemu temen-temen musik. Nah gue nggak sengaja coba nyanyi gitu kan, akhirnya ya udah lu aja Ki nyanyi gitu, suara lu nggak ini amat kok. Wah masa sih gitu. Lu nyanyi aja. Dan itu gue pertama kali nyanyi di depan direktur utama perusahaan gue tuh. Nyanyi berapa lagu gitu, nyanyi lagu religi gitu. Nah dari situ akhirnya terusan nih gue sama teman-teman bentuk band sampai gue rekaman 4 lagu. 4 lagu gue sebagai penyanyi waktu itu, vokalisnya. Akhirnya karena udah masing-masing sibuk gitu, ya udah akhirnya bubar gitu. Kalau bubar gitu lagunya bilang gitu aja Pak? Enggak, masih ada lagunya. Masih ada lagunya, masih ada. Dan gue juga rencana beberapa mau di retake, mau di tag ulang lagu-lagunya gitu. Udah berapa banyak sih yang lu record yang kalau sebagai Resikane udah ada 1 album. Sebagai Resikane ya. Kalau gue sebagai vokalis band ada 7 lagu lah yang dibuat. Tapi lagu-lagu lu udah bisa diakses di mana aja sih Ki? Pertama di YouTube. Di YouTube udah ada ya? Di YouTube itu udah semua gue upload. Terus di Spotify, di
iTunes, bahkan di TikTok juga udah ada lagunya. Di TikTok udah ada. Udah ada. Tapi enggak dibikin. Iya. Enggak maksudnya kalau misalkan di TikTok tuh kan bikin video kan, orang mau bikin video. Ya kalau dia mau pakai lagu gua, ada lagu gua. Ada ya. Dicari di sana itu ada. Dibikin deh lagi bikin. Tapi itu harus dibikin remix. Terus ada yang joget. Nah, iya benar. Ngebikin remixnya itu mager. Karena itu kurang kerjaan banget ya. Karena itu ngerusak nyawa lagu lah. Benar. Iya, remix karena parah sih menurut gua nggak tahu ya, orang-orang pada jadinya pada lagu apapun di remix. Jadi apa, lagu sedih pun jadi joget ya. itu dia. Jadi misalnya Ya udahlah, itu mau udah hak mereka, biarin ibaratnya. Yang penting Cuman, kita tapi sayang aja Del, karena apa namanya, kebanyakan orang malah mendengarkan yang iya, itu. nggak bisa dipungkirin. nggak bisa dipungkirin, soalnya digital media itu Ya udah apa aja udah bisa. Cuma orang sama udah musik bisa ngasih. Sebenarnya kan kalau kita dengar karya yang aslinya, bahkan gini, versi remixnya lebih ramai daripada versi original. itu Iya. di situ. Banyak. Berarti kan masanya itu apa ya? Berarti masanya emang udah Bergeser. bergeser. Cuman saran gue sih, khusus buat teman-teman musisi yang suka ngeremikin lagu, baiknya sih izin dulu lah sama si publishingnya, sama si pencipta lagunya gitu. Nggak boleh Betul. nggak boleh Harus. asal ngeremikin lagu gitu kan. Ya apalagi kan itu jadi duit buat mereka gitu. Sedangkan si penyanyi asli yang udah susah payah bikin lagunya nggak dapet apa-apa gitu kan. Indonesia kan terkenalnya ya, yang gue tahu ya, terkenalnya musisinya untuk hak cipta, royalti segala macam kan agak ribet kalau Indonesia kan. Bahkan ada musisi yang sukses banget tapi dari royalti dia nggak dapet apa-apa. Kelihatan sukses ada di mana-mana gitu, tapi royaltinya dia nggak dapet apa-apa. Ada juga kayak gitu. Kasian ya. Iya, itu jadi PR besarnya di Indonesia ya. Beda sama di US, Amerika, mereka udah tertata banget gitu, undang-undang permusikannya gitu udah tertata banget. Itu sih. Terus kita mau ngomongin apa lagi nih? Tapi menurut gua ya mudah-mudahan ya, dengan apa ya, dengan adanya lagu-lagu yang kita bikin, ibaratnya yang kembali lagi kayak ke zaman dulu, kayak ke pop Melayu gitu. Mudah-mudahan sih balik lagi ke zaman itu gitu, pada penikmatnya gitu. Kalau sebenarnya gini, musik itu ada segmennya. Kayak lu main pop, ada segmen pendengar pop. Kayak lu main musik keras, ada segmennya pendengar keras. Kayak lu main musik Melayu, ada pendengarnya gitu. Sebenarnya musik, genre musik apa pasarnya ada sih. Pasarnya ada, tergantung gimana lu mau mempromosikan karya lu. Ini apaan sih nggak dibuka dari tadi? Aduh. Kenapa ada chips? Kayaknya buka ya. Buka lah. Dari tadi padahal udah gue liatin light ya. Ini apa? Buka dong. Coklat. Gue penasaran. Rasa keju. Gue penasaran Suka dari rasa tadi. apa? Gue bilang Abang chips. Gue bilang kasih Lampung ya. Gue bilang apaan nih? Nggak ada gunting ya? Ada Sobek aja kali. pakai pisau. Bisa ya. Dia nggak bisa karena ini bener-bener rapat. Jadi apa sih namanya? Ini Labana Chip keripik pisang asli Lampung. Kalau yang mau boleh ada di Instagramnya Labana Chip. Laban chips. DM aja ya. Jangan ditiru ya, ada yang berbahaya. Buat ngupas doang. Ini benar-benar harus pakai pisau ya. Gue dari tadi udah ngelirikin banget. Kapan dibukanya nih, gue bilang Labana Ya Chip. masa pasti jadi properti doang. Jadi Makan dong. cobain. Yang tuaan dulu lah. Lu kan tua, gue masih muda. Sembarangan lu, tuan lu lah. Wih, tebel-tebel ya. Itu rasa apa? Coklat ya. Coklat. Bumbunya liat tuh. Wih,
tebal. Betul. Cobain. Gue pikir keras deh, tapi ternyata pas udah digigit enggak ya? Renyah ya? Tebal gini, gue pikir keras. Crunchy, rasanya crunchy banget. Iya. Nah, ini rasa apa coklat ya? Emang rasanya tuh banyak ya? Kayak ada coklat, Keju, keju, durian, setahu gue ya. durian, terus susu, Mocha. mocha, Mocha, kopi. kopi. Kopi juga ada ya? Kopi aja. Jadi lu kalau mau ngopi makan labanya aja. Ya, Nggak- kopi juga. Nggak usah ngopi. Bisa ngopi ya. Sama aja ngopi. Perut Ya kenyang, kalau perut kenyang, ngopi dapet. tapi bumbunya tebal banget. Berasa banget. Temen-temen di kantor yang mau nonton bawa ini enak nih. Ya kan? Yang mau nonton, yang mau liburan. Mau liburan. Wah, Tapi ini paling cocok buat ke gunung. Jadi teman-teman pendaki buat ke gunung bawa tapi ini. kadang di gunung males ya masaknya. Iya. Tapi ngenyangin. Di gunung itu orang nyarinya yang instan. Ini Instan udah paling lumayan instan banget. banget. Menyangin juga. Rasanya crunchy. Yang Lalu. Biasa. Tapi itu aneh loh. Maksudnya lu makan pisang, tapi coklat. Iya. Gimana sih? Pisang. Lu makan ada pisang coklat. tapi coklat. Tapi lu makan coklat. Sensasi ya. Sensasinya Yang rasa pisang ada nggak? Hmm? Yang rasa pisang. yang rasa pisang ya rasa pisang. Tapi Original itu. original nggak ada ya? Oh iya belum ada kayaknya. Rekomen banget sih. Aku rekomen banget buat orang-orang kantoran tuh pas banget sambil kerja sambil nyemil. Ya, sambil nyemil. Nggak bikin nyampah juga. Buat yang jalan-jalan. Buat di jalan juga. Coba deh. Tuh. 200 gram. Mm-mm. Udah kenyang banget. Makan dulu 200 gram. Makan satu aja kenyang Ki. Apalagi pakai nasi ya. Gocap 3 ya harganya. Cocok sambal. Harganya gocap 3 ya. Iya. Gua cap 3. Gocap tiga. Jadi dengan harga 50.000 lu udah bisa bawa 3 varian rasa kabar nasi. Murah banget sih. Lu bisa cek. Buat teman-teman nih yang bikin podcast atau apa, boleh nih. Kalau mau ini jadiin sponsor boleh. Ini juga kita sebenarnya di endorse. Balacir lumayan. Lumayan. Gratis jadi ya. Gratis. Bisa makan labana chip dengan gratis. Pulang-pulang kenyang ya. Pulang-pulang kenyang. Lu buat temen-temen yang mau bikin acara, mau endorse labana chip bisa. Kontak DM aja, DM aja di Instagramnya labana chip official ya. Ya. Udah ada kok. Asli Lampung, bukan kaleng-kaleng. Asli Lampung, dari Lampung. Kalau orang-orang daerah Depok tuh udah ada di Depok. Udah ada. Nah, sama di daerah Serpong itu udah ada, di Lengkong Karya udah ada. Apa tuh resellernya? Resellernya tuh reseller ya, reseller yang di Lengkong BSD, daerah Serpong itu udah ada. Udah banyak juga ya resellernya ya. Udah banyak, karena gue dapet info setiap daerah tuh ada. Sama di Ciledug, kayak di Ciledug di mana tuh? Daerah-daerah CBD Ciledug tuh udah ada. Temen-temen bisa kontak ke DM Labana Chip, nanti kita arahin kalau mau. Misalnya di daerah Bintaro gitu, nanti kita tinggal kita kasih, jadi kasih tahu resellernya di mana gitu. Enak tapi pak. Dia modelnya tebal banget tapi crunchy. Ngunyah terus dah. Jadi kira-kira harapan lu secara pribadi, lu kan sudah jadi musisi nih. Musisi itu kan seseorang tuh bisa dibilang musisi, yang gua tahu ya, yang gua baca, yang gua dengar, ya seorang tuh bisa dibilang seorang musisi kalau dia sudah punya karya. Bukan maksudnya musisi cover, bukan musisi juga, maksudnya
itu semua orang punya pendapat masing-masing ya. Tapi kalau menurut gue ya musisi itu memang harus punya karya gitu. Nah lu sekarang lu udah jadi musisi, kira-kira harapan kedepannya gimana, mau ngapain atau mau apa? Ya kalau dari gua sih harapan ke depannya semoga lagu gua sih keterima gitu sama masyarakat gitu, dari kalangan anak muda, orang tua tuh bisa menikmati lagu gua, biar gua bisa Bisa ketemu teman-teman semua, bisa berkarya, bisa bikin lagi gitu. Jadi minta supportnya aja lah dari teman-teman gitu aja sih. Sama satu lagu udah corona udah pulang, gua mintanya itu aja udah. Corona pulang. biar bisa manggung ya, Biar bisa manggung kayak dulu. biar kita Tapi beraktivitas. kira-kira kalau kayak lu kan udah sering manggung nih, kira-kira nih berhenti setahun, kalau ada panggung lagi PD-nya agak kurang nggak? Pasti Ya. pasti Brad. Karena kita main di studio sama di panggung beda Iya. banget rasanya. Ya kayak gue bilang tadi, ada nervous-nervousnya itu pasti ada. Cuman ya balik lagi, kalau kita udah sering manggung ya bisa kita tanganin lah. Musik kita udah tahu, pasti tiap orang punya cara dong ngilangin grogi kan. Iya. Gitu. Gue juga pasti punya caranya kayak gitu. Paling ngeraba-raba dikit lah ya. Kenapa apa nih? Nah, yang harus diraba. Ya, kayak gitu lah. Ya, Gua minta satu sama lu, Ki. apa tuh? Lu jangan kawin dulu. Waduh, Jangan nikah dulu tuh. kenapa? Kenapa emang? Kalau dia udah nikah, udah nggak bisa bikin lagu lagi, Pak. Iya. Lu doain gue bujang Enggak. lo. Penghayatan yang timbul dalam hati yang terdalam Oh, dia itu enggak. hilang lama-lama. Pikirannya nanti duit bukan lagu. Ya, terus kalau gue nggak nikah, lu nikah, lu yang punya anak, gue nggak punya anak dong. Ya, Mau bercanda. doain aja lah. Gue mah selalu ngedoain buat Doain teman aja. yang Doain apa, terbaik, Del? yang terbaik lah buat teman. Amin. Biar cepat dapat jodoh lagi. Jodoh lagi. Amin. Gua aminin ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi gue minta jangan berhenti berkarya biarpun udah nikah. Karena apa ya yang gue rasain, biarpun gue udah nikah, udah punya anak, gue tetap pengen berkarya. Ya berarti nanti gua kalau nikah nyontoh lu dong. Jangan contoh gue, Contoh siapa? contoh Mr. Bean. Jadi gitu, yang penting kita gimana caranya kita ngomong sama keluarga kita, karena kalau kita emang kerjanya begini ya, apa hobinya begini, Iya. lu mau terima apa enggak gitu. Sebelum nikah ya, kalau bisa Dia kenapa jadi ngomongin gue? Kita lagi bahas apa tuh? Oh, iya. Jadi melebar. ya kan ini ancang-ancang ya. Takutnya ntar dia nikah lu nggak dapet lagu lagi gimana? Emang mulut ini suka lemas. Lapannya Tapi cip, itu nggak enak lapannya cip. Tapi lu sendiri gimana deh? Kira-kira Hmm? buat kedepannya bakalan nanti apa nyiptain lagu sendiri gitu, udah ada? Insya Allah sebenarnya gua udah ada lagu, beberapa lagu udah ada, cuman gua nggak berani. Nggak Beraninya apa? Pertama mungkin nggak cocok sama suara gua karakternya. sama karakter gua. Ada Ada yang begitu. begitu, cuman maksudnya entarlah, gua juga Mungkin ibaratnya kayak Rizky juga mungkin ya. Tahun 2014 dia belum dapat yang cocok buat nyanyiin iya. lagu dia. Tadi tuh modelnya. Mungkin berarti nanti lu nyiptain Jadi- lagu buat orang. Iya, jadi kita ngelihat lagu itu sesuai karakter orang, suara orang, jadi masuk Nggak bisa dipaksain. nggak bisa dipaksa, jadi pas kayak ke pasarnya gitu. Iya. Ya gitu. Nah kira-kira begitulah. Labana Chip emang enak. Ya udah sih, paling gitu aja dari kita. Langit Cerah record. Buat teman-teman yang pengen tahu seputar Langit Cerah record, yang tadi udah gue jelasin, jangan sungkan, jangan ragu untuk
bukan minta masukan ya, maksudnya untuk sharing sama kita, dan kita juga pasti butuh banyak belajar dari teman-teman juga. Intinya kita karena Saling. kita apa ya, bergerak di satu bidang yang sama gitu ya, ya kita sharing lah apa yang kita bisa gitu. Dan kita juga akan bantu apa yang bisa kita bantu gitu ya. Doain aja mudah-mudahan Langit Cerah Record bisa berjalan, Amin. terus bisa punya talent-talent yang punya karyanya bagus. Amin. Terus tuh ya intinya kita berusaha kreatif aja lah gitu ya, berusaha kreatif, dan ya namanya rezeki mau Allah alam gitu ya, yang penting kita ikhtiar gitu ya, kita ikhtiar. Ya, buat teman-teman yang punya karya tapi sekiranya kurang pede lah, Terbengkalai gitu. terbengkalai gitu kan ya, Boleh nanti kita bantuin. ya, jangan sungkan-sungkan, follow aja dulu IG-nya. Kalau mau rekaman juga Nah, boleh. IG-nya Langit Musik apa? Langit Cerah Nggak Record. enak. Cerah, Langit Cerah Langit Record. Cerah Record. Gitu aja Langsung sih. di follow aja. Instagramnya. Instagramnya Langsung DM aja deh. nggak apa-apa. Instagramnya apa? Langit Cerah. Langit Cerah Record. Anu disikannya underscore Pokoknya Underscore si Kane. underscore disikannya sama Sikannya Delo Zak official. Lu Delojak official. lu apa Black? Gua Lu gua di orang-orang. gua apa ya? Dimas Dimas Darmawan ya. underscore black. Dimas underscore Black. Gua sebagai apa dia? Lu kan sebagai pemegang saham Langit Cerah Record. Ini dia Ya pokoknya Balik layar. jangan ragu-ragu lah buat sharing-sharing sama kami. Soalnya apa namanya, sama sekali nggak ada niat kami untuk berbisnis. Iya. Gitu. Jadi kita saling support. Nah, intinya kita saling support, kita cuma bantu. maju bareng-bareng. Apa yang kita bisa gitu aja sih. Bukan kita menggurui, enggak. Maksudnya kita sama-sama belajar. Gitu. Ya namanya kalau kita punya tempat berkumpul kan seru gitu ya. Seru, dan ya itu tadi gitu, kita merasa nggak sendirian gitu. Itu jangan sampai lu merasa saling sendiri gitu. Kalau mau lagi, Nah, yang keberapa nih? Yang keberapa nih? orang kelar-kelar nih kita. Mau bahas apa nih? Saling sendiri ya dulu. Jangan berat. Bahas. Jangan berat. Tapi itu sebenarnya kalau lu lempar ke gua, Nambah berat. Selalu, Enak. selalu, Lagu itu. selalu sendiri. gua demen juga. Emang lagu-lagu dia semuanya Lagu enak-enak. dia enak. Makanya gua bingung. Ya kayak Amin. tadi lu bilang mungkin pengalaman. Isi listening semua. Soalnya isinya ya ditinggalkan selalu sendiri. Sebenarnya pengalaman semua Black. Iya. Gitu tuh. Enggak juga. Enggak juga. Maksudnya lu bisa juga. Tapi ada lagu dia yang enggak semuanya. agak sedikit ceria tuh. Gua ada, ada orang nanya sama gua lagu lu kok lagu pop apa sendu-sendu semua sih Ki gitu. Gue bilang ya gue ada kok lagu yang bertema sosial kayak Benua Antar Nah, Kita. itu gua pernah ngapalin lagunya itu. Nah, lu lu berdua ikut klipnya kan? Kan gua lupa. Iya, terus tuh bukan Ratu, Bukan Stalker, itu kan lagu-lagu yang upbeat semua. Jadi nggak semuanya lagu-lagu galau enggak. Itu tadi tergantung Itu kan kebanyakan moodnya. orang dengernya yang galau-galau ya. Iya. Jadi Ya karena mereka sukanya nah, galau. sebenarnya mereka suka, tapi mereka jadi bahan pertanyaan. Tapi lu nyiptain lagu. Iya. Ini orang kayaknya bebannya Bahkan- buduknya banyak gitu ya. Rizky sampai disebut Rizky pencipta lagu kematian. Ya itu image ya. Image sih ya parah banget ya. Ya udah sih, mungkin Itu aja. itu aja dari kita di Langit Cerah Record. Mungkin kita bisa sharing ini aja. Intinya konten ini kita buat bukan nggak ada maksud buat so tahu menggurui, apa kita cuma mau sharing aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman ada komen apa masukan, bisa nanti di komen aja langsung gitu, nanti ya pasti kita baca dan kita balas kok, gitu aja.
Terus jangan lupa beli Labana. Iya, mumpung masih promo. gue masih promo. 50.000. Apalagi mau bulan puasa nih. Bulan puasa di jalan. Harus nyetok sebelum bulan puasa. Di jalan kan orang buka puasa di jalan bukan cemilan. Kan biasanya nggak makan berat dulu kan biasanya kalau Iya, manis-manis manis. manis dulu. Cocok Ini banget sih kayak gua manis begitu. cepat begini. Gitu aja ya. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak dari yang bicara ikut. Intinya semangat terus bermusik dan berhenti Berkarya. berkreasi berkarya.